Selamat siang saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, teman-teman yang ada di sini dan juga secara khusus teman-teman yang ada di rumah. Siang hari ini kita akan mengadakan sesuatu hal yang baru, satu persekutuan yang mungkin tidak banyak yang ikut dan teman-teman akan ada di rumah. Ini karena kondisi yang ada, tetapi itu tidak akan menghalangi kita untuk menikmati hadirat Tuhan, menikmati firman Tuhan. Karena kita percaya bahwa dalam situasi seperti ini, yang pertama sumber sukacita damai sejahtera kita itu hanya di dalam firman Tuhan. Yang kedua, teman-teman, bahwa di tengah-tengah situasi seperti ini, bahwa adalah kesempatan untuk terus memperdengarkan, mengabarkan berita kebenaran firman Tuhan. Ya, satu-satunya pengharapan yang kekal ada di dalam firman Tuhan. Karena itulah bersyukur untuk teman-teman UK3 yang terus untuk mengadakan persekutuan ini. Nah, sebelum kita memulai membaca, merenungkan kebenaran firman Tuhan, ya kita akan memohon pimpinan daripada Allah Roh Kudus memimpin menyertai seluruh pemberitaan firman Tuhan ini, dan juga teman-teman yang ada di rumah bisa boleh disiapkan hatinya oleh Tuhan untuk mendengarkan kebenaran ini. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk kesempatan siang ini. Di tengah-tengah situasi dunia, situasi bangsa, situasi kota kami, di mana orang dipenuhi dengan berbagai ketakutan karena ada satu situasi, yaitu pandemi daripada virus corona. Kami berdoa ya Tuhan, supaya sekali lagi kebenaran firman Tuhan menuntun pikiran kami, mencelikkan mata rohani kami untuk boleh melihat di balik fenomena ini ada Tuhan yang hidup, ada Tuhan pemilik sejarah, ada Tuhan yang sedang menopang seluruh jalannya sejarah, termasuk kebudayaan yang ada di dalamnya. Kami berdoa ya Tuhan, biarlah kebenaran firman ini sekali lagi Tuhan mendamaikan hati kami. Dan biarlah ya Tuhan Allah Roh Kudus boleh menjadi guru kami, memimpin pemberitaan firman-Mu ini, dan memakai hamba-Mu yang hina, lemah dan terbatas ini untuk menyampaikan isi hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Allah yang hidup kami berdoa, amin. Nah, saudara-saudara, tema kita di dalam persekutuan siang hari ini adalah dosa dan kebudayaan. Karena itu saya akan dasarnya di dalam satu bagian firman Tuhan, yaitu Yohanes pasal 4. Ya. Yohanes pasal 4 ini saya tidak akan baca seluruhnya, tetapi beberapa bagian saya akan bacakan. Nah, di dalam penyampaian khotbah ini saya akan uraikan bagian demi bagian. Saya akan bacakan saudara ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-5. Ketika Tuhan Yesus mengetahui bahwa orang-orang Farisi telah mendengar bahwa ia memperoleh dan membaptis murid lebih banyak daripada Yohanes, meskipun Yesus sendiri tidak membaptis melainkan murid-muridnya, ia pun meninggalkan Yudea dan kembali lagi ke Galilea. Ayat 4, ia harus melintasi daerah Samaria. Maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Syikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Nah, saudara-saudara, saya akan memulainya dengan satu pertanyaan seperti ini. Nah, diskusikan dengan teman di sebelah Anda apa yang Anda pahami selama ini tentang budaya. Coba teman-teman, ya kalau mungkin ada teman, apa yang Anda pahami tentang budaya? Ya, diskusikan 2 menit aja kalau ya. Apa itu budaya? Oke, Iris dan temannya juga bisa berdiskusi. Teman-teman juga di rumah bisa berdiskusi. Bisa memikirkan apa sih itu budaya. Karena hari ini kita akan memikirkan tentang kebudayaan. Oke, kayaknya teman di sebelah sudah selesai, Calvin. Coba salah satu mewakili. Apa? Siapa namanya? Salsa. Oh, namanya keren, salsa.
Sasa, kamu mau memahami budaya itu apa? Setelah berdiskusi dengan teman saya, menurut kami kebudayaan adalah suatu kebiasaan yang dipercaya oleh masyarakat yang dilakukan secara turun-temurun. Oke, jadi jawaban mereka adalah sebuah kebiasaan, sebuah habit, ya habitual yang dipercayai oleh masyarakat dan dilakukan secara turun-temurun. Ya, ada lagi Iris and with your friend? Ini Pak, jadi budaya itu artinya suatu manifestasi yang biasa dilakukan masyarakat, Ya. manifestasi keluar karena dari dalamnya sendiri dan internalnya mereka sendiri, mereka sudah punya nilai-nilai yang dianut. Oke, jadi manifestasi dari nilai yang dianut dan kemudian termanifestasi melalui perilaku, kebiasaan dan sebagainya. Oke, nah saya akan memulainya seperti ini. Apa rencana Allah untuk budaya dunia ini? Ya, yang kedua, ini seorang bernama Andy Crouch, ya. Dia mengatakan bahwa hal pertama yang diberikan Allah kepada manusia adalah kebudayaan. Nah, ini menarik. Hal pertama yang diberikan oleh Allah kepada manusia adalah kebudayaan. Nah, coba kita lihat ya. Bahwa di dalam pasal 1 Kejadian ayat 28 di Taman Eden Allah memberikan kesempatan kepada manusia untuk mencipta dan memelihara, ya. Coba kita lihat di bagian mulai ayat 15 dulu ya. Kejadian pasal yang ke-2 ayat 15 dari atas, ya. Jadi itu lebih tepatnya saya mungkin ambil yang ayat 15 ya. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkan dalam Taman Eden. Ya, untuk apa? Untuk mengusahakan, ya, dan memelihara taman itu. Jadi kita ditempatkan di Taman Eden. Manusia pertama ditempatkan di Taman Eden untuk mengusahakan. Nah, kata yang dipakai di situ adalah abad. Abad itu akar dari kata abad, ya, abad, terus kemudian berkembang menjadi dari sanalah kata abuda, dan dari sanalah akar daripada worship, ya, ibadah. Ya, kemudian mengusahakan, ya, memelihara itu adalah apa? Memelihara itu adalah syamar. Syamar itu lebih kepada untuk menjaga, lebih kepada apa? Menghasilkan karya, menghasilkan inovasi tertentu. Nah, jadi kita perhatikan bahwa yang Tuhan mau minta adalah bekerja, ya, melakukan segala sesuatu, dan Tuhan ingin supaya pekerjaan kita itu adalah sebagai ibadah kita. Untuk apa? Untuk memelihara, untuk menghasilkan sesuatu, untuk inovasi, ya, lebih jauh. Jadi itulah hal pertama. Nah, lebih lanjut Andy Crouch mengatakan begini, kita menangkap kebudayaan dengan seluruh panca indera kita. Ya. Terus segala sesuatu yang manusia buat dari dunia. Jadi kalau saya diminta untuk mendefinisikan apakah budaya itu, ya, dan itu saya kutip dari Andy Crouch, dia katakan bahwa budaya itu adalah segala sesuatu yang kita cipta dari dunia. Ya, tadi Iris mengatakan bahwa segala sesuatu yang termanifestasi, segala sesuatu yang kita cipta dari dunia. Jadi segala sesuatu yang ada di sekitar kita ini adalah benda-benda budaya. Ya, ini budaya, ya, ini budaya, dan segala sesuatu itu adalah budaya. Ya, segala sesuatu yang kita cipta, ya, dari dunia. Nah, termasuk nanti kita akan melihat, ya, lebih jauh di dalam kaitannya tentang peran kita untuk memelihara, ya, untuk menjaga taman itu, berkaitan dengan studi Anda dan profesi Anda sebagai mahasiswa di kampus, ya. Nah, so what is culture? Segala sesuatu yang ada di dunia ini itu adalah budaya. Bahasa, perilaku, ya, kebiasaan, pekerjaan dan sebagainya. Jadi segala sesuatu yang kita bisa tangkap dengan panca indera. Rasa juga itu adalah budaya, makanan. Yang kita bisa tangkap juga adalah apa? Animasi, film dan sebagainya. Itu adalah budaya, ya. Segala sesuatu hal yang kita bisa tangkap dengan panca indera. Ya. Jadi itulah yang Allah ingin kita kembalikan kepada keindahan yang semula.
Jadi kalau kita lihat bahwa segala sesuatu yang kita tangkap dengan panca indera, ya, sebagai contoh, ya, tentang hal-hal yang muncul belakangan ini, yang menakutkan, yang membuat manusia khawatir, yang membuat manusia, ya, begitu ada di dalam tekanan yang luar biasa, Tuhan ingin kembalikan kepada keadaan yang semula. Nah, melalui apa? Melalui pemeliharaan. Melalui apa? Melalui ibadah kita. Ya, jadi sebenarnya tema ini sangat penting, ya, teman-teman. Allah ingin menebus budaya. Ya, jadi lalu apa kaitannya teks ini dengan budaya? Dengan Yohanes pasal 4. Di dalam Yohanes pasal 4 kita melihat bagaimana penulis ingin budaya-budaya yang ada itu menjadi penghalang untuk orang berjumpa kepada Kristus itu kemudian mulai ditebus. Ya. Jadi budaya itu baik menghalangi orang Yahudi sendiri dan juga orang Samaria. Perhatikan saudara-saudara bahwa yang terlibat di dalam ini, di dalam narasi laki-laki, perempuan, single, Yahudi, ya, kemudian ras, ya, kemudian tempat, ya, sumur, air, makanan dan tempat ibadah. Nah ini semua adalah budaya, ya, dipaparkan di dalam narasi ini. Ya. Jadi Yohanes pasal 4 ayat 1 sampai 3 itu adalah settingnya. Bagian ini adalah setting yang melandasi alasan kenapa Yesus meninggalkan Yudea dan ke Galilea. Di dalam bagian ini ada satu ayat yang dimunculkan oleh penulis ketika Yesus mengetahui bahwa orang Farisi telah mendengar bahwa ia memperoleh dan membaptis murid lebih banyak dari Yohanes. Perhatikan, ya. Penulis Injil Yohanes ingin menyampaikan satu yang terus dikejar, ya, oleh budaya dunia, yaitu kompetisi, yaitu penonjolan diri sebagai yang terbaik, yang terhebat, ya, dan sebagainya. Itulah yang ingin ditonjolkan oleh Yohanes di sini. Nah, bukankah saudara-saudara kita melihat kenapa peperangan terjadi, kenapa kerusakan terjadi di mana-mana? Oleh karena apa? Oleh karena salah satu, ya, roh jantung daripada budaya itu adalah untuk saling berlomba-lomba menempatkan diri sebagai yang lebih di atas daripada yang lain. Kemudian bagian yang kedua yang akan kita lihat yaitu di dalam rute daripada misi, ya. Rute misi ayat 4 sampai 6. Perhatikan di dalam ayat 4 dikatakan bahwa ia harus melintasi. Harus dari kata Yunani yaitu kata dei, ya, adalah suatu keharusan ilahi. Apa yang Allah mau, apa yang Allah kehendaki, ya. Jadi misi itu untuk menebus budaya, untuk mengembalikan budaya yang segala sesuatu yang ditangkap oleh panca indera itu, Tuhan ingin supaya kita kembalikan, dan itu bukan pilihan. Saya mengatakan bahwa itu adalah keharusan. Paulus mengatakan karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Cilakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Ya. Kalau andai kata aku melakukannya menurut kehendakku sendiri, memang aku berhak menerima upah. Tetapi karena aku melakukannya bukan menurut kehendakku sendiri, tetapi itu adalah pemberitaan. Itu adalah tugas, ya. Jadi Paulus memandangnya seperti itu. Seorang C.T. Studd mengatakannya, bukannya pergi dan menceritakan tentang kasih Kristus, saya malah egois dan menyimpannya untuk diri sendiri. Akibatnya lambat laun kasih saya kepada Kristus mulai luntur dan kasih saya kepada dunia mulai timbul. Nah, saya takutnya saudara, banyak akhirnya kita kemudian mengadopsi budaya-budaya dunia, dan akhirnya waktu kita masuk di dalamnya saudara, kasih kita dan juga kepekaan kita terhadap panggilan kita itu mulai jadi kabur. Ya. Kenapa Yesus harus melintasi daerah Samaria? Ya, latar belakangnya begini. Jalan yang paling cepat dari Yudea ke Galilea adalah melalui Samaria. Dan ini hanya memerlukan waktu 3 hari. Alternatif lain adalah menyeberangi sungai Yordan dan arah timur, lalu menyusuri daerah timur sungai Yordan ke arah utara yang terletak di luar Samaria, dan kemudian menyeberang kembali ke sungai Yordan ke arah barat dan masuk kembali ke Galilea. Ini memerlukan waktu perjalanan 6 hari lamanya.
Nah, ini bukan jalan yang lazim ditempuh oleh orang Yahudi. Sejarah karena mereka pernah memiliki sejarah panjang, mereka pernah Samaria ini bersekutu dengan bangsa asing, ya, bangsa kafir. Bagi orang Yahudi pernikahan campur ini merupakan kejahatan yang tidak bisa diampuni. Jadi orang Samaria tidak mempercayai bait suci di Yerusalem sebagai pusat untuk beribadah, dan karena itu mereka beribadat di Gunung Gerizim. Nah, apa yang saya mau katakan dari rute daripada misi? Teman-teman, rute daripada misi itu adalah melintasi budaya. Rute daripada misi itu adalah melintasi sistem kepercayaan, doktrin, untuk menjabarkan agenda Allah. Jadi persekutuan mahasiswa ini penting untuk mengingatkan kita pertama kepada mandat budaya ini, ya. Mandat budaya ini saudara-saudara yaitu adalah mengembalikan budaya di dalam rancangan Allah mula-mula. Sekali lagi, budaya itu adalah segala sesuatu yang dicipta dari dunia. Dan manusia setelah Kejadian pasal 2 itu ada pasal 3. Ada pasal 3 yaitu tentang kejatuhan manusia. Di dalam pasal 3 itulah kita melihat bahwa manusia yang dicipta untuk memelihara Taman Eden itu kemudian untuk mau bersifat tidak tergantung kepada Tuhan. Mau bersifat saudara-saudara independen. Ya, sehingga segala sesuatu yang dia lakukan itu adalah semau dia. Jadi akar pertama daripada dosa adalah ketika manusia melakukan segala sesuatu itu tidak di dalam apa yang dimau oleh Tuhan. Dan itu yang dilakukan oleh Adam dan Hawa. Jadi kalau kita melihat kerusakan daripada budaya yang dicipta, yang diberikan oleh manusia itu tidak lagi untuk memberkati manusia, tidak lagi untuk untuk memelihara kehidupan manusia, dan malah sebaliknya mengancam kehidupan manusia dan bahkan membunuh kehidupan manusia. Nah, itu karena akarnya karena manusia yang mau bersifat independen, tidak mau bergantung kepada Tuhan, dan mau mencari jalannya sendiri. Maka kita lihat budaya-budaya saat ini adalah merusak. Nah, contoh salah satu misalnya ya, dilihat pekerjaan. Pekerjaan itu saudara-saudara ya, akhirnya bisa menjadi sesuatu yang mematikan. Contoh ya, anak-anak farmasi. Kalau kamu misalnya menghasilkan vaksin, dan vaksin itu saudara-saudara kamu munculkan, kan kali lalu muncul yang vaksin KW1 atau KW2. Nah, itu kan bisa mematikan orang. Pekerja tadi ingat memelihara. Ya, memelihara, ya, syamar untuk memelihara ciptaan, bukan lagi untuk memelihara tetapi membunuh. Nah, contoh lain misalnya anak-anak sipil misalnya membuat bangunan dengan standar-standar yang sudah ditetapkan di dalam proposal, di dalam tender. Tetapi karena sekali lagi budaya ingin mencapai lebih banyak, ingin menikmati kesenangan dengan cara kekayaan sendiri, akhirnya apa yang ada di dalam tender itu dia kurangi. Misalnya contoh, ya, campurannya adalah di dalam tender itu dia pakai berapa? 3:1 atau 4:1. Nah, oleh karena budaya, akhirnya dia cogok sana sini dan sebagainya. Akhirnya tinggal 7:1 dia kurangi. Jadilah bangunan yang Bangunan yang kemudian standar kekuatannya menjadi menjadi tidak standar yang ada di dalam proposal dan tidak memiliki kekuatan yang yang kuat. Kita lihat jalan-jalan juga, jembatan dan sebagainya, karena tidak dikerjakan di dalam standar yang sebenarnya. Uangnya dikorupsi dan sebagainya. Nah, teman-teman melihat bahwa budaya akhirnya merusak manusia. Coba kamu lihat, entertain juga yang akhirnya dipakai untuk Mau dipakai untuk menghibur manusia. Bukan akhirnya menghibur, malah merusak kehidupan manusia. Nah, sekali lagi bahwa segala sesuatu yang dihasilkan dari dunia. Dan Anda studi itu adalah bagian nanti yang akan meng-create budaya. Yang melanjutkan budaya. Yang akan terus menghasilkan budaya baru. Sekarang persoalannya, kalau kita tidak kembali lagi kepada firman Tuhan, maka kita akan terus ikut dalam budaya yang sudah jatuh dalam dosa.
Sekali lagi bagian ini memperlihatkan kepada kita satu rute misi, yaitu untuk melintasi budaya. Kita akan diperhadapkan kepada budaya-budaya yang sudah ada. Maka itu kan kadang-kadang orang katakan, oh orang semua sudah seperti itu. Ya semua tahu juga orang melakukan itu. Nah itu budaya yang dikatakan oleh dunia. Tetapi sebagai anak Tuhan, kita harus kembali kepada Tuhan. Nah tantangannya tidak mudah. Waktu Yesus, sekali lagi teman-teman, itu jalan yang ditempuh Yesus itu adalah jalan yang tidak lazim. Karena apa? Itu musuh mereka. Kita tangkap kan budaya. Kita menciptakan permusuhan. Satu ras dengan yang lain, ya kan? Mengatakan bahwa ras saya lebih apa? Lebih unggul. Nah maaf nih saya singgung sedikit ya. Contoh aja lah di dalam kita memilih teman hidup ya. Saya Toraja, ya Calvin mungkin Chinese dan teman-teman ya. Toraja harus cari orang Toraja. Siapa yang orang Batak di sini? Ada orang Batak. Orang Batak harus cari Pariban. Nah gitu kan? Chinese harus Chinese gitu. Karena menganggap bahwa sukunya itu lebih daripada suku lain. Nah ini salah satu saudara, ini adalah salah satu produk daripada budaya. Maka kalau saya sarankan teman-teman mau menebus budaya itu ya pernikahan lintas apa ya? Lintas apa itu? Lintas culture ya. Ya itu untuk menebus budaya. Saya menemui di beberapa tempat, akhirnya banyak teman-teman bisa untuk melalui itu. Ya, itu budaya-budaya itu. Nanti kamu juga akan berkaitan dengan apa? Dengan apa tuntutan orang tua. Kita studi bla 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 bla. Jurusan mana aja nih? Kedokteran ada? Nah, dokter Iris, bla bla teman. Nah, satu-satu lo Iris, iya. Tuhan panggil kamu secara khusus. Kamu sudah sekolah tinggi-tinggi di kedokteran, tetapi ada panggilan yang sangat kuat. You say to your family, aku kayaknya punya panggilan khusus untuk menjadi hamba Tuhan. Pasti akan ditentang luar biasa. Aku sekolahkan kamu ke UNAIR bukan untuk jadi hamba Tuhan. Nah karena budaya mengatakan bahwa kadang-kadang hamba Tuhan itu ya nantilah anak-anak yang sudah tidak masuk ke mana, ke UNAIR, ke UI, ke Harvard, ya udah kamu ke seminari lah, ya gitu. Itu budaya. Jadi waktu Anda mau menghidupi kebenaran firman Tuhan, bahwa mau tinggal di dalam kebenaran ini, Anda harus berhadapan dengan budaya. Dan sekali lagi, pelaku daripada budaya itu sudah terpolusi oleh dosa. Maka pasti budaya yang sudah dihasilkan pasti terpolusi oleh dosa. Nah nanti di bagian ini saya akan berbicara tentang apa? Kepentingan daripada mandat Injil. Tetapi harus kita ingat bahwa Anda punya mandat budaya untuk memelihara ya bumi ciptaan Tuhan. Ya, jadi segala keahlian Anda, segala ilmu Anda, segala keterampilan Anda yang sudah Anda dapatkan di university, not only for yourself, tetapi Tuhan panggil Anda untuk menebus budaya ini. Dan waktu Anda masuk, Anda akan berhadapan dengan budaya-budaya yang orang katakan itu sudah mengakar. Sudah mengakar di dalam dunia ini. Apa kau pikir mudah untuk berhadapan dengan penolakan-penolakan, dengan tekanan-tekanan dari budaya? Ya, belum lagi saya katakan bahwa dia akan melintasi sistem kepercayaan doktrin. Anda akan berhadapan dengan dengan orang-orang dengan kepercayaan yang berbeda-beda. Ya tadi Iris katakan value, nilai. Nilai itu akhirnya dia jadikan sebagai satu keyakinan dan itu dia katakan this is truth, kebenaran. Dan dia tampilkan dalam bentuk cara hidup dia. Bagaimana dia menjalankan hidup dia. Udahlah itu cara hidup Anda. Itu kepercayaan Anda. Gak usah paksa-paksa kita. Ini sistem nilai yang harus kita berhadapan. Ya, waktu kita melintasi tugas dan panggilan kita ini akan berhadapan. Ya, dengan hal-hal seperti itu. Nah, jadi untuk apa kita melintasi itu? Untuk patenteng-patenteng? Untuk gaya-gaya? Untuk sok-sokan? Tidak. Sekali lagi, this is worship. Ini ibadah kita. Dan untuk apa? Yang kita mau lakukan hanya satu. Yaitu supaya agenda Tuhan itu terlaksana. Hanya itu. Hanya untuk agenda Tuhan itu terlaksana. Jadi Anda menjadi seorang dokter. Anda menjadi seorang scientist. Anda menjadi seorang politician. Untuk apa? Agenda Tuhan terlaksana di sana.
Ya, untuk menghasilkan karya-karya. Jadi begini juga. Kalau kita pahami Kejadian 2 ayat 15 ini, kita harus masuk dalam satu bahwa Tuhan itu menghendaki supaya dunia ciptaannya menyediakan untuk kita observasi. Dan observasi itu melalui keahlian, kemampuan kita, keilmuan kita untuk menghasilkan karya terbaik. Itu adalah bentuk cara Tuhan pelihara umatnya. Nah, jadi sebenarnya harusnya teman-teman, kalau kita berbicara tentang mandat budaya, ya, maka kita harus punya etos kerja yang sangat tinggi. Etos kerja yang sangat dalam untuk kita menghasilkan ya karya-karya yang terbaik ya yang kita bisa tampilkan di dunia ini. Ya termasuk itu menghasilkan karya-karya ya model-model cara kerja yang mungkin ya bisa bertentangan dengan cara dunia ini. Ya. Jadi saya sampai pada agenda ini bahwa misi itu melintasi budaya. Dan budaya itu sudah jatuh dalam dosa. Nah itulah panggilan kita teman-teman. Itulah panggilan kita. Ya. Selanjutnya. Nah jadi bagaimana kita untuk kemudian menghadirkan baik itu misi mandat budaya maupun mandat Injil ya. Nah, pertama kita melihat dari kehidupan Yesus. Dia membangun dialog. Dialog pertama tentang air hidup ya, tentang air hidup. Bagaimana Yesus memulainya? Berilah aku minum. Perhatikan, dia tanya. Berilah aku minum. Beri aku artinya apa? Waktu aku meminta sesuatu kepada Anda, aku ingin mengatakan bahwa you important. Kamu penting. Kamu penting, maka itu saya meminta sesuatu kepadamu. Jadi menempatkan orang, ya apa kata budaya kita dalam hal memberi dan diberi. Nah, kan kalau kita memberi itu kan artinya you agak di atas sedikit kan, ya kan? Kalau kita meminta-minta itu, kamu ini peminta toh kan. Budaya kan mengatakan begitu. Nah, jadi Yesus pakai budaya itu untuk dia masuk lebih jauh untuk mengatakan kepada wanita ini yang kita akan lihat nanti bahwa kenapa dia ambil air di siang hari. Tidak ada orang ambil air di siang hari. Hanya dua kemungkinan, pagi atau sore hari. Kenapa? Dia rasa bahwa dirinya sangat tidak berharga. Maka itu Yesus membawa satu budaya baru. Dia lawan itu murid-murid yang lain yang menghindari Samaria. Dia berjumpa lagi di sana. Dia membangun dialog. Ya. Nah, respon perempuan Samaria. Perempuan ini terkejut dan terhenyak. Ya. Ya, buat perempuan Samaria, Yesus bertindak secara mengejutkan, melanggar semua norma budaya. Kenapa? Ya. Oleh karena Yesus meruntuhkan semua tembok yang memisahkan orang Yahudi dan Samaria. Sekali lagi dihindari ya. Yang kedua, saudara-saudara, Yesus mengajarkan bagaimana mendekati orang yang hancur. Ia tidak mengadili dan menghukumnya ya. Ia tidak meninggikan diri dan memberikan nasihat-nasihat moral. Kamu itu Samaria. Dia tidak. Tetapi apa yang dia lakukan? Perempuan ini sudah kehilangan sepenuh kepercayaan akan kebaikan dirinya. Dia adalah orang yang sangat hancur dan remuk. Dia merasa bahwa dia tidak berharga di dalam masyarakat. Nah, Yesus menunjukkan kepada kita cara mendekati orang yang terluka dan hancur hidupnya. Dia menyediakan diri dan memberi diri untuk orang yang seperti ini. Saya sharing aja ya, mungkin di dalam belakangan ini satu cerita yang saya dengar, mungkin teman-teman cek kebenarannya. Tapi kalau ini benar, sungguh mengharukan. Itu dokter-dokter di Italia itu, kata dokter ini putus asa. Dan dari awal mereka meninggikan rasio mereka, saintis. Makanya mereka tolak itu menertawakan orang yang beragama. Sehingga mereka memilih pilihan ateis. Nah ketika mereka melihat itu terpapar, itu yang paling parah hari ini di Italia. Ada satu bapak di mana orang semua takut dan terhindar. Ada satu bapak tua itu yang kemudian memegang Alkitab dan masuk ke dalam bangsal-bangsal itu berbicara tentang pengharapan kepada para pasien. Nah sejak itu keateisan daripada orang ini diruntuhkan. Dia mengatakan bahwa ada harapan. Dan harapan ini dibawa oleh bapak itu.
Ya budaya mengatakan bahwa ya hiu kalau dekati, ya hiu akan mati. Ya, memang tidak harus konyol, tetapi kita melihat bahwa di tengah mungkin dia pakai perlengkapan dan segala macam, dan dia mau berbicara, ya, berbicara kepada orang-orang yang sudah tidak ada harapan itu. Apa yang saya mau katakan teman-teman, bahwa ada banyak orang-orang seperti ini di sekitar kita. Ada yang sedang menjerit, menangis dan kebingungan. Ya. Hari ini mengatakan bahwa apa kalau misalnya lockdown, social distance, ya you must banyak persediaan di rumah lah, ya kan. Hari ini tadi istri saya kan kami sudah punya itu habis apa namanya itu cairan apa disinfektan. Kami mau buat lagi. Istri saya pergi cari di ini satu pun tidak ada lagi Baiklin. Budaya mengatakan bahwa jika engkau ingin survive, engkau harus punya segalanya. Satu tulisan dari hamba Tuhan Bapak David Tong mengatakan begini, ini adalah model daripada apa? Darwinisme modern. Kan kalau misalnya orang ingin bertahan kan yang kuat kan, yang punya segala sesuatu kan. Ya kalau kau ingin bertahan ya you harus punya stok di rumah, you punya uang, belilah segalanya. Mati kau yang apa? Yang kau tidak punya beli apa-apa ya sudah mati aja Anda. This is culture. Jadi sebenarnya di tengah-tengah ini teman-teman, saya melihat ada kesempatan untuk Anda untuk menghidupi satu culture yang diajarkan oleh kebenaran firman Tuhan. Untuk belajar percaya bahwa apa? Pengharapan kita di tengah-tengah begitu banyak orang ketakutan. Saudara-saudara, hanya di dalam Tuhan. Bahwa kita harus ingat setiap kita akan sedang menuju kepada kematian. Kita bisa dibunuh oleh virus, bisa. Tetapi kita juga bisa bertahan oleh virus. Nah kalau kita mempraktekkan budaya-budaya seperti orang yang tidak punya Tuhan. Panik luar biasa. Ya menumpuk makanan luar biasa. Ya bagaimana kita akan berbicara? Ya. Saya pikir di hari-hari ini kita tidak tahu. Ya kita tidak tahu. Serius, kita tidak tahu kapan ya masa ini akan berlalu. Mari kita coba pikirkan hal-hal apa yang bisa dilakukan oleh anak-anak UK3 Unair ya untuk hal-hal seperti ini. Ada mungkin satpam di kampus Anda yang mungkin sama sekali tidak punya tidak punya lagi stok makanan dan sebagainya, tapi mereka harus tugas. Ya gaji harian mereka harus dapatkan untuk mempertahankan hidup mereka. Ya mungkin bisa kita adakan sesuatu pengumpulan dana untuk menolong orang-orang seperti ini. Jadi ada banyak orang yang menjerit dan menangis kebingungan di sekitar kita. Tetapi ada orang-orang kaya yang di dalam budaya yang sudah terbangun, memiliki segalanya, berlomba-lomba untuk menumpuk. Karena hanya dengan cara itulah dikatakan, saya bisa bertahan. Mau bertahun-tahun pun di rumah silakan. Seorang bernama Martin Buber mengatakan, dalam bukunya yang berjudul Aku dan Engkau menyatakan bahwa dalam peradaban atau kebudayaan di mana ada banyak barang, kita dapat kurang tersedia bagi orang. Kita kurang tersedia untuk berada bersama mereka dan berbagi dengan mereka. Kita menjadi terlalu terikat dengan barang, memiliki barang, menjual atau memberi barang dan mengerjakan barang. Nah, saatnya saudara, saya pikir saya melihat ya maksudnya tidak Tuhan itu Tuhan itu bekerja di dalam sejarah ya, dan dia akan pakai momentum ini untuk create new culture ya, new culture untuk membawa kepada satu tatanan baru daripada dunia. Nah persoalannya teman-teman, kita yang sedang ada di dalam satu gelombang ini, kita menangkap nggak itu? Nah misalnya sekarang ada kesempatan untuk banyak di rumah. Ya, untuk banyak dengan orang-orang yang kita kasihi. Ya, apakah kita bisa menikmati itu? Hanya kita katakan, aduh, tidak ada arti, meaningless hidup ini. Hanya jikalau saya melakukan suatu bersentuhan dengan barang, memberi barang dan sebagainya. Saatnya saudara adalah di dalam kediaman kita bersama dengan Tuhan. Ya, dan kita akan melihat satu gelombang baru, ya budaya baru yang Tuhan akan cipta melalui satu proses evolusi yang panjang ini. Dialog selanjutnya di dalam ayat 10-15, percakapan untuk membawa perempuan ini berjumpa dengan apa yang sebenarnya dia butuhkan. Yesus membawa perempuan ini untuk melihat apa yang sebenarnya dia butuhkan.
Air hidup. Ya, kebutuhan menurut apa? Kebutuhan, jenjang kebutuhan menurut apa? Abraham Maslow, teman-teman tahu ya. Yang paling bawah itu adalah kebutuhan akan apa? Pangan, sandang, pangan, papan. Habis itu kebutuhan tentang apa? Security, rasa aman. Dan kemudian sampai puncaknya di atas itu adalah tentang self actualization. Nah, paling dasar nih dia katakan ya, tentang kebutuhan akan ya pangan. Ya, kita melihat dia membawanya kepada apa yang menjadi dasar daripada kebutuhan manusia. Nah, sekarang di dalam ayat 16 sampai 26 kita melihat sebuah dosa dan religiusitas. Persoalan utama perempuan ini adalah masalah dosa. Ya. Apakah perempuan ini bertobat? Menurut teman-teman, ya, maka itu kan Yesus katakan, kenapa saya katakan bahwa persoalan utama perempuan ini adalah masalah dosa. Maka Yesus membawanya bahwa ada satu kebutuhan, ada satu air yang akan bisa untuk apa? Untuk memuaskan seluruh keinginanmu. Nah, teman-teman, sebenarnya kalau kita melihat daripada seluruh budaya itu adalah pengejaran untuk pemuasan diri. Ya kan? Pengejaran untuk pemuasan diri. Nah, budaya mengatakan if you have ini, if you do ini, jikalau engkau pergi ke tempat ini, ya kan, engkau hidupmu akan apa? Berharga. Sekarang kamu tidak punya apa-apa, you tidak bisa pergi kemana-mana, you tidak bisa melakukan apa-apa secara maksimal kecuali di rumah. Jadi sekarang segala yang dicipta oleh dunia itu diruntuhkan hari-hari ini. Orang tidak bisa kemana-mana, walaupun dia bisa kemana-mana dengan uang yang ada, dia ketakutan. Dia ketakutan. Ya. Jadi teman-teman, apa yang dibutuhkan oleh dunia hari-hari ini? Lebih daripada apa? Lebih daripada kita berharap bahwa apa? Pandemi ini akan segera berakhir. Tapi lebih daripada itu, saudara, bahwa kebutuhan akan penyelesaian virus daripada dosa itu. Dia takut untuk bertemu dengan orang. Dia tetap punya kebutuhan. Dan tetapi di dalam jantung segala sesuatu itu, saudara, dia melakukan pekerjaan-pekerjaan asusila untuk mendapatkan kepuasan. Tetapi toh dia tidak terbawa kepada kepuasan demi kepuasan. Yesus mengatakan ada sesuatu yang memberikan engkau kepuasan. Jadi ketika kita diperhadapkan kepada budaya-budaya yang mengejar pengejaran untuk kepuasan diri, yang akan dibawa adalah apa? Dibawa kepada kekosongan demi kekosongan. Kenapa? Karena Anda melawan apa yang ada di dalam Kejadian 2 ayat 15. Untuk memelihara, menjaga taman ini. Bukan untuk diri Anda semata. Tetapi apa? Untuk bumi. Manusia, ciptaan Tuhan. Nah, sekarang hal yang paling ya bagi saya, teman-teman, religius itu, agama itu budaya. Budaya kok. Kan kita menciptakan, ya. Maka itu berbeda-beda kan. Kita mencipta. Itu dicipta oleh manusia. Itu dicipta oleh manusia. Dia katakan kan saya masih beribadah, ya nenek moyang kami beribadah di Gunung Gerizim dan sebagainya. Ya. Nah, itu yang membuat saudara-saudara, wanita ini saya rasa menjadi makin sulit. Karena apa? Di tengah-tengah dia masih hidup di dalam dosa, dia tetap mengatakan bahwa aku melakukan aktivitas agamawi. Dan itulah aktivitas ritual agamawi itu kadang-kadang. Itu yang saya katakan culture, itu yang membuat rasa aman manusia secara psikologi. Sehingga kebutuhan untuk mencari shalom, damai yang sejati itu di dalam Tuhan itu menjadi apa? Menjadi terpesingkirkan. Oleh karena apa? Dia bisa katakan, saya bisa meng-create itu, saya bisa melakukan itu, saya melakukan dosa, saya melakukan korupsi, saya melakukan perselingkuhan, tetapi I tetap go to church. This is culture. Dan itu adalah apa? Teman-teman, itu adalah budaya yang palsu.
Budaya yang semu, yang dikreat oleh manusia untuk menghasilkan, memberikan rasa puas yang juga adalah apa? Semu. Ya. Sekarang Tuhan tantang wanita ini. Sekarang Tuhan, ya. Apa respon daripada wanita? Respon perempuan Samaria dan banyak orang. Kalau saya lihat saudara, yang dia cari itu akhirnya dia tidak bawa, benar gak? Yang dia cari itu akhirnya dia tinggalkan, benar gak? Akhirnya dia pulang. Dan perjumpaan dengan Yesus itu sebagai respon sukacita dia luar biasa. Dan akhirnya perhatikan bahwa dia apa? Dia pergi untuk menceritakan Yesus yang sudah berjumpa dengan dia itu. Ya. Ke orang-orang dia. Perhatikan. Ada sesuatu yang berubah di dalam orang ini dalam perjumpaan dengan Yesus. Dia mengambil air di siang hari karena takut berjumpa orang. Perjumpaan dengan Yesus membawa dia kepada keberanian untuk apa? Untuk menceritakan. Satu kampung loh, orang yang tadi dia hindari. Sekarang dia memiliki apa? Keberanian. Ya. Perjumpaan dengan Yesus telah membawa wanita ini keluar dari dirinya. Budaya-budaya yang memenjarakan dirinya. Bahwa kamu tidak berarti, kamu tidak berharga dan sebagainya. Ya, perempuan ini bersaksi, perempuan ini mentaati apa? Keharusan ilahi, teman-teman. Nah, apa yang kita mau lihat di sini sebagai puncak perayaan yang kita akan lihat nanti ya di dalam akhir daripada perjalanan sejarah ini. Apa puncak perayaan, celebration, apa yang digambarkan narasi atau cerita ini? Ayat 39, dan banyak orang Samaria dari kota ini telah menjadi percaya kepadanya. Oke. Selanjutnya saudara, ayat 41 ya, dan lebih banyak lagi orang. Jadi kita lihat di urutannya, perempuan Samaria, banyak orang Samaria, dan lebih banyak orang Samaria lagi. Ketika Yesus berani untuk melintasi dan juga untuk melawan budaya orang Yahudi saat itu, hasil daripada segala yang dikerjakan Yesus berakhir seperti ini. Akhir daripada Injil mengatakan, teman-teman, bahwa kita mengharapkan bahwa akan banyak orang dari berbagai suku, bahasa, bangsa, ya seperti satu gelombang yang luar biasa datang di hadapan Yesus untuk bersujud sembah di sana. Sekarang di dalam bagian akhir ini saya akan coba elaborasi apa kaitan antara mandat budaya dan mandat Injil. Mandat budaya adalah bagaimana kita membawa seluruh ciptaan kepada kemuliaan Allah melalui profesi kita masing-masing. Ya, jadi itu adalah mandat budaya. Jadi profesi Anda penting, ya. Profesi Anda penting di hadapan Tuhan karena akan dipakai oleh Tuhan untuk mengembalikan budaya seperti yang Tuhan mau mula-mula untuk dipakai untuk apa? Untuk memelihara dan menjadi sarana untuk orang lain diberkati. Tetapi kalau kita tidak gunakan ini dan bisa itu berdampak kepada apa? Untuk membunuh akhirnya, dan itu adalah dampak daripada dosa. Ya para dokter lah dipakai untuk menyelamatkan orang. Tetapi akhirnya dia pakai untuk apa? Cari uang. Untuk apa? Praktek-praktek aborsi misalnya. Ya. Itu budaya. Ya. Jadi mandat budaya itu adalah membawa seluruh ciptaan kepada kemuliaan Allah. Maka bagaimana kita membawa sains, bagaimana membawa politik, bagaimana membawa ekonomi, bagaimana membawa education, bagaimana membawa ilmu-ilmu sosial itu dikerjakan di dalam takut akan Tuhan, dikerjakan sebagai worship di hadapan Tuhan dan dipakai untuk memelihara sarana untuk memberkati orang lain. Itulah mandat budaya. Nah, tetapi harus diingat bahwa kenapa akhirnya hal yang baik dicipta oleh Tuhan. Perhatikan, di dalam Kejadian pasal 1, Tuhan mencipta segala sesuatu amat baik. Tetapi segala sesuatu yang amat baik itu setelah Kejadian pasal 3 akhirnya apa? Dunia menjadi tempat yang menjadi penuh dengan kejahatan. Menakutkan banyak orang. Ya, pekerjaan-pekerjaan tidak lagi bisa menjadi berkat bagi orang. Ya, tetapi waktu manusia bekerja menjadi membosankan dan sebagainya. Oleh karena apa?
pelaku daripada mandat budaya itu adalah manusia, sudah terpolusi oleh dosa. Maka disinilah pentingnya ya, signifikansi, sentralitas daripada Injil di dalam mengubah para pelaku mandat budaya ini, agar budaya yang dihasilkan makin membawa kepada ibadah dan karya yang membawa kepada kesejahteraan umat manusia. Nah, di dalam Kolose pasal 1 ayat 19 sampai 20, coba kita lihat dulu bagian ini. Kolose pasal 1 ayat 19 sampai 20. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia. Ayat 20, dan oleh Dia Ia memperdamaikan segala sesuatu. Perhatikan. Ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya. Jadi Tuhan akan membawa segala sesuatu, all things, ya. All things itu dia pakai bentuk jawab, segala sesuatu itu dengan dirinya sendiri. Jadi dia ingin memperdamaikan apa? Dia ingin memperdamaikan entertain. Dia ingin memperdamaikan biologi. Dia ingin memperdamaikan apa? Kedokteran. Dia ingin memperdamaikan politik. Dia ingin memperdamaikan engineer dengan dirinya sendiri. Supaya sekali lagi semua bidang-bidang itu boleh menjadi sarana untuk memberkati umat manusia. Istilahnya sarana untuk apa? Kita menjaga bumi ciptaan Tuhan ini. Dia mau tebus itu, ya. Jadi dia mendamaikan segala sesuatu. Nah, jadi teman-teman dari sini saya melihat bahwa inilah budaya yang akan berhasil. Inilah puncak daripada budaya. Artinya apa? Bagi adik-adik mahasiswa, jangan Anda akhirnya mutung, jangan Anda akhirnya putus asa, jangan akhirnya Anda kemudian di dalam keputusasaan Anda kemudian melihat bahwa gelombang yang besar, yang jahat menjadi tambun, yang melakukan ketidakbenaran itu akhirnya yang menjadi lebih kaya. Jangan Anda melihat itu, karena menurut pemazmur sebentar lagi mereka akan tergelincir. Ia mendamaikan segala sesuatu. Akhirnya puncak daripada budaya ini adalah akan dikembalikan kepada Tuhan. Dan itulah yang akan berhasil. Maka akan Anda masuk ke dalam kesia-siaan waktu Anda mencoba untuk apa? Mengikuti cara dunia ini. Filosofi daripada dunia ini. Bahwa apa? Oh, yang kaya, yang makmur itu jika punya banyak uang. Dan bagaimana mengejar semuanya. Dia mengambil berbagai macam cara. Akhir daripada kemenangan daripada sejarah ini adalah apa yang sudah dikerjakan oleh Tuhan. Mendamaikan segala sesuatu untuk dibawa kepada kemuliaan Tuhan. Ya. Nah, sekarang teman-teman, hal yang kita perlu pikirkan. Bagaimana menghasilkan mahasiswa yang mau mengerjakan dai ilahi? Bagaimana? Bagaimana supaya alumni-alumni dari UNAIR, sarjana-sarjana yang dihasilkan dari UNAIR, teman-teman, itu benar-benar di dalam profesi dia mau mengerjakan dai ilahi melalui profesi dia. Jadi tidak hanya sekedar bekerja untuk isi perut, tidak bekerja hanya sekedar asal-asalan untuk menyelesaikan jam kerja, tetapi menggunakan seluruh potensi dia untuk observasi, dan di hidup dia lahir karya-karya yang sangat inovatif untuk apa? Kelangsungan daripada umat manusia ini. Nah, itu yang harus kita pikirkan. Nah, bagaimana itu teman-teman? Adalah melalui proses pemuritan. Tidak ada cara lain. Karena di dalam proses pemuritan itulah teman-teman ini, adik-adik mahasiswa, akan dibawa ke dalam perjumpaan dengan hati Bapa. Di dalam Roma, ya, pasal 8 ayat 29 sampai 30, ya. Dia katakan di sana bahwa mereka yang dipilihnya dari semula juga ditentukannya dari semula untuk apa? Menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Nah, keserupaan itulah yang akan membawa orang makin memikirkan pikiran Tuhan. Pikiran Tuhan. Jadi sentralitas dari pelayanan kampus itu di dalam discipleship.
itulah satu-satunya yang harus dikerjakan oleh apa? UK3. Saya katakan satu-satunya, bukan salah satu. Satu-satunya. Karena itulah satu-satunya perintah terakhir yang diberikan oleh Yesus sebelum dia naik ke surga. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di bumi dan di surga. Karena itu go and make disciples. Supaya ilmu yang Anda pelajari, supaya keterampilan yang Anda dapatkan dari university itu akan bermanfaat untuk apa? Bangsa dan negara. Maka haruslah orang-orang yang sungguh-sungguh adalah apa? Murid Tuhan. Murid Tuhan itu yang hanya memikirkan pikiran Tuhan. Murid Tuhan itu yang hanya memikirkan agenda Tuhan. Murid Tuhan itu yang akan memikirkan bagaimana membawa dunia yang sudah jatuh ke dalam dosa ini hanya untuk kemuliaan Tuhan. Jadi bukan lagi teman-teman apa yang dikatakan dunia. Jikalau saya kaya, jikalau saya punya uang, itulah tanda kemakmuran dan itulah keberhasilan. Nah, beberapa poin terakhir dari slide ini saya akan sharing. Orang-orang yang mencoba untuk melawan, bertentangan dengan budaya dunia. Ya, ini pernah saya sharing di teman-teman di FISIP. Ya, ini teman-teman adalah Bapak Vino Tramachandra, lulus dari Cambridge University dalam bidang PhD di bidang nuklir. Lulusnya menurut informasi itu cum laude. Nah, waktu dia sharing itu dia bilang Cambridge minta dia, Oxford minta dia, ya Harvard minta dia menjadi guru besar. Dia tolak. Terus dia kemana? Waduh, ini semua universitas top. Dia pulang ke Sri Lanka. Sri Lanka negara yang tidak maju-maju amat dan tidak lebih maju daripada Indonesia, saya rasa. Tetapi dia pulang ke sana. Apa yang dia lakukan? Mendirikan pabrik nuklir? Tidak. Dia pulang ke kampus melayani 20 mahasiswa. Lihat, mahasiswa yang dia layani itu tidak ada sumber penghasilannya loh mahasiswa. Ada nggak sumber penghasilan kalian? Nggak ada loh. Iya, sumber penghasilan kalian satu-satunya dari orang tua. Tetapi dia mau layani itu. Di tengah-tengah tawaran budaya dunia mengatakan, engkau sekarang dengan posisimu itu luar biasa. Engkau bisa untuk apa melakukan dan engkau bisa berkarya apapun. Tetapi dia pilih untuk pulang ke negaranya. Memuridkan 20 mahasiswa. Karena dia sadar bahwa kampus itu adalah lahirnya para leader dari para kampus. Jadi kalau saat ini engkau ada di kampus melayani adik-adik, kerjakanlah itu secara maksimal. Kelompok-kelompok yang dipercayakan kepadamu kerjakanlah secara maksimal. Karena dialah yang nanti akan menjadi menjadi pemimpin yang akan menghasilkan budaya-budaya dari tempat dia bekerja. Dari tempat dia bekerja. Ya. Nah, dia katakan jika Anda masuk dalam perusahaan-perusahaan ternama, itu kan budaya mengatakan hanya ada satu yang Anda lakukan. Membuat yang kaya makin kaya dan siapa yang akan melayani orang-orang miskin. Dia istrinya kasih kisah bahwa mungkin dari India atau berapa itu ada 2 mahasiswa yang belajar di Inggris dan juga mungkin di bidang kimia juga, dan dia dibiayai oleh perusahaan-perusahaan kimia begitu ternama sekali di negaranya. Waktu saya belum selesai itu ada proyek-proyek, maksudnya pergi kunjungi tempat-tempat kumuh di Inggris. Ternyata ada juga. Nah, setelah pulang dari sana teman-teman, mereka putuskan tidak kembali ke negaranya. Mereka mau melayani orang-orang miskin itu. Orang-orang negaranya bilang, budaya mengatakan itu stupid, bodoh. Tapi dia katakan ini agenda Tuhan. Ini 2 anak muda ini saya sharingkan ini aja. Ini lulus PhD dari Singapura, ya, Universitas Nasional Singapura, ya, UNS ya, NUS ya, NUS National University of Singapore. Nah, dia satu-satunya mungkin waktu itu menjadi dosen di bagian hubungan internasional di UGM. Tapi kemudian dia diminta menjadi staf ahli waktu menterinya masih Pak Rudiantara. Hanya waktu itu dia sharing begini.
Saat ini saya ada dalam posisi seperti ini. Ya, saya sampai di sini teman-teman bukan karena apa-apa. Saya setelah lulus, dia bilang saya setelah lulus UGM itu yang pertama dia lakukan itu dia mengajar. Mengajar itu PAUD, mengajar sekolah minggu. Dan dia katakan, sometimes jikalau Tuhan akan panggil lagi kembali untuk melakukan itu, dia akan tetap pulang melakukan itu. Menjadi guru-guru sekolah minggu, menjadi guru-guru PAUD. Ya. Nah, ini adik KTB saya ini, ya. Mungkin Anda pernah dengar ini nama Hekaleka yang dari Ambon Hekaleka itu teman-teman dia dirikan satu lembaga pendidikan yang lintas agama. Dia dulu KTB di sini, ya, dia kuliah di Ubaya, habis itu dia ambil S2 di Jogja. Di Jogja itu Salatiga, saya lupa persisnya. Tapi dia bilang begini, ya, dia bilang begini bahwa waktu dia mendirikan ini, dia punya visi satu, yaitu ingin kembali ke Ambon untuk apa? Untuk mensejahterakan orang Ambon. Dan satu-satunya cara itu adalah melalui pendidikan. Jadi dia ada di dalam situasi perang saudara di Ambon. Dan dia katakan rumahnya itu 2 kali dibakar oleh orang Muslim. Rumahnya itu waktu saya ke Ambon dia perlihatkan. Itu di namanya Jalur Gaza. Dia bilang ke Anton, ini rumah yang 2 kali dibakar. Sekarang rumah itu teman-teman yang dipakai oleh para guru itu untuk pendidikan. Ini tempat terjauh itu untuk perjalanan dia. Itu dia katakan 54 jam perjalanan. Nah, dia katakan begini, bahwa tempat rumah yang tadinya mereka bakar, mereka 2 kali bakar itu, sekarang tempat itu mereka pakai untuk sholat setiap kali jam sholat. Apa yang saya mau katakan saudara, bahwa dia menghasilkan satu budaya yang di dalamnya akhirnya menghasilkan budaya perdamaian, cinta kasih. Budaya untuk apa? Untuk tidak hanya mengejar kepentingan diri, tetapi bagaimana menggunakan keterampilan dan pengetahuan itu untuk mensejahterakan orang dan memberkati orang Ambon, orang Maluku melalui pendidikan. Bagaimana menghasilkan orang-orang yang mau terpanggil untuk mengerjakan panggilan ini hanya melalui pemuritan. Jadi hari ini kalau kita berbicara tentang dosa dan kebudayaan, dosa mengatakan bahwa aku penting, aku bisa mencapai segala sesuatu dan aku mau mencapai itu. Tetapi Anda akan dibawa kekosongan demi kekosongan. Tetapi jikalau engkau berjumpa dengan Kristus, engkau melihat bahwa segala sesuatu yang ada pada dirimu itu asalnya dari Kristus dan kamu akan kembalikan kepada Kristus. Dan walaupun Anda melakukan pekerjaan-pekerjaan yang mungkin tidak populer di dalam bidang Anda, tidak populer di dalam keluarga Anda, dalam masyarakat Anda, satu hal yang tidak akan pernah luput dari hidup Anda adalah apa? Sukacita, karena Anda mengerjakan agenda Tuhan. Nah, terakhir saya putarkan ini, bisa nggak ya? Oh, sorry. Di mana dia? Oh, nggak bisa diputar ya. Ya, kita masuk ke refleksi aja. Ya, apa penghambat terbesar dalam diri Anda untuk mentaati misi Allah? Ya, apakah ada ras tipe orang yang selama ini Anda hindari? Ya, di manakah orang Samaria hari ini yang bisa Anda jangkau? Apa langkah nyata yang Anda akan lakukan untuk mengembalikan budaya-budaya di kampus, di masyarakat, untuk mengembalikannya untuk kemuliaan Tuhan? Nah, ini yang bagian terakhir kali yang bisa kita diskusikan lebih jauh. Nah,
ada budaya-budaya di dalam profesi Anda yang Anda rasa itu sudah melenceng dari kebenaran firman Tuhan. Nah, di dalam kekinian Anda masih dalam mahasiswa, kira-kira apa yang Anda pikirkan untuk nanti Anda keluar dan Anda bisa lakukan perubahan. Yang kedua, bagaimana Anda mempersiapkan itu? Nah, kira-kira itu yang bisa saya bagikan. Biarlah kebenaran firman Tuhan siang ini boleh menjadi sesuatu yang terus menggelisahkan kita sampai kita mentaati kehendak Tuhan di dalam mandat budaya dan mandat Injil. Dan selagi kita mahasiswa terus memikirkan apa yang Tuhan ingin kita kerjakan di dalam profesi kita masing-masing nanti sesuai dengan bidang studi yang sedang kita geluti. Sembari itu terus mencari pimpinan Tuhan, apa kehendak Tuhan, apa panggilan Tuhan dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu ini. Pimpinlah kami Tuhan supaya mentaati mandat budaya, mengerjakan mandat Injil. Karena kami tahu hanya Injil yang akan mengubahkan hati manusia, yang akan menghasilkan budaya-budaya yang akan makin membawa kepada perbaikan dunia ini, yang akan membawa kepada kesejahteraan dan pemeliharaan bumi taman milik ciptaan Tuhan. Kami berdoa Tuhan sebagai mahasiswa kami terus boleh rajin dan giat untuk belajar kebenaran firman-Mu, bergiat di dalam penginjilan dan pemuridan, menghasilkan alumni-alumni dari kampus-kampus yang tinggi ilmu tetapi juga tinggi imannya, mengasihi Tuhan lebih dari apapun dan membenci dosa lebih dari apapun. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.